Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sore ini dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Ges Halifah. Sore ini saya ditemani oleh Ibu Eli dari Dinas DKPKP dan di sebelah kiri saya Ibu Tuti dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia cabang Jakarta, Bu ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang Jakarta bebas rabies dan ramah satwa. Karena Jakarta memang belakangan ini menuju seperti apa ya, kira-kira seperti kota internasional lainnya lah, bahwa tumbuhannya diperhatikan, hewan-hewannya diperhatikan, jadi bukan hanya tingkat manusianya saja, yang katanya Jakarta IPM-nya tertinggi, Bu, tertinggi ya? Alhamdulillah, ya. Wala, tahun ini jauh melebihi daripada yang kemarin-kemarin target ya. Luar biasa sekali. Selamat datang Bu Eli di acara Ngopi Ngobrol Pikiran. Bu Tuti, selamat datang. Bu, hari ini ada nota kesepahaman dengan Ancol, Bu ya. Ya. Bisa diceritakan, Bu, nota kesepahamannya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Ges. Saya menyampaikan bahwa salah satu tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah bagaimana mempertahankan Jakarta bebas rabies. Karena ini sudah kita pertahankan sejak tahun 2004, Pak. Dan ini harus menjadi konsentrasi kita semuanya. Karena apa? Karena daerah di sekitar Jakarta itu sudah tidak bebas lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana tadi? Benar, Bu. Daerah seputar Jakarta sudah tidak bebas lagi, maksudnya? Contoh Banten. Oke. Banten 3 tahun yang lalu dia adalah daerah yang bebas rabies. Sukabumi 4 tahun yang lalu dia adalah daerah bebas rabies. Tetapi kemudian banyak kasus. Sehingga itu kan kalau terjadi lalu lintas hewan penular rabies secara bebas seperti itu kan bisa merupakan tantangan dan ancaman sendiri untuk DKI Jakarta. Nah, inilah makanya kita menyambut baik Bapak BUMD Ancol ini adalah salah satu yang akan kita jadikan pilot project, Pak. Jadi tadi 4 besar ruang lingkupnya. Yang pertama adalah sterilisasi. Salah satu cara bagaimana mempertahankan populasinya itu dengan sterilisasi. Itu menjadi bagian kami nantinya. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi. Karena apa? Karena vaksinasi itu memang harus diulang setiap 1 tahun sekali. Vaksinasi rabies setiap ya. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan. Syukur-syukur ada kucing yang ada di Ancol ini adalah menjadi bagian kami untuk mengobati. Dan yang terakhir, tujuan kami, Pak, nanti suatu ketika kalau kucing-kucingnya yang jalan-jalan di Ancol ini, pengunjungnya tertarik karena apa? Karena memang sehat, memang bersih. Itu silakan saja diadop. Jadi itu sehat, bersih, sudah divaksinasi, sudah disterilisasi dan segala macam. Iya. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik sekali. Bahwa Jakarta dari 2004 adalah kota yang bebas rabies, tetapi kondisi Jakarta tidak aman karena beberapa daerah yang dekat dengan Jakarta yang sebelumnya bebas dari rabies, tapi belakangan tahun ini ada istilahnya KLB, Bu ya. Bukan kongres luar biasa, bukan, tapi kejadian luar biasa. Kalau kongres luar biasa miliknya bagian sana saja. Kalau bagian kita adalah bagaimana mengurus hewan supaya tidak mengandung penyakit rabies, sehat, populasinya bisa kita kita jaga, kita pertahankan. Sebelum ke Ibu Edi lagi, saya ke Bu Tuti nih. Ya, Bu Tuti sebagai dokter hewan, Bu ya. Bagaimana Ibu melihat kesadaran masyarakat terhadap hewan-hewan, terutama kucing di Jakarta, Bu? Kalau kesadaran masyarakat sekarang terjadi peningkatan yang sangat tinggi untuk memelihara kucing. Oh ya? Ya, sangat tinggi. Jadi kami di ruang praktek itu para dokter selalu menemukan klien datang tidak membawa kucingnya yang lama, tetapi dia selalu bawa kucing baru. Kucing baru, kucing ya? baru. Ternyata dari mana dapatnya? Ya ada di jalan, Dok, kasihan. Jadi kesadaran untuk ngopeni ya, memelihara, untuk memberi rasa asih kepada hewan itu cukup tinggi. Oh ya. Ya, jadi mereka itu merasa tidak nyaman melihat hewan terlantar, itu sangat tinggi sekarang. Jadi sudah seperti di film-film, Bu ya, orang melihat ada kucing terlantar, ada yang kayak kemarin kan dari Dinas Damkar ya, beberapa kali evakuasi ular, kucing, anjing, dan sekarang masyarakatnya pun juga sudah sangat kesadaran yang luar biasa ya. Luar biasa. Jadi
kalau dalam istilahnya Gandhi itu kan peradaban sebuah bangsa bisa dilihat bagaimana cara mereka memperlakukan hewan-hewan liar di seputar mereka. Itu kan apa yang dikatakan Gandhi. Ya. Dan ternyata Jakarta sekarang tingkat kesadarannya sudah sangat tinggi. Sangat tinggi, Bu. Nah, sebelum itu berproses sampai ke sana, apa yang dilakukan oleh Persatuan Dokter Hewan di Indonesia ini, Bu? Kalau kami selalu edukasi klien itu selalu berjalan terus untuk mengingatkan mereka supaya hewan yang mereka pelihara itu selalu sehat. Ada satu hal lagi, Bu, masyarakat itu takut juga memelihara hewan, katanya mahal, apa benar? Ya tentu saja kalau kita memelihara hewan pasti ada kos tambahan ya. Iya, pasti paling tidak untuk makan. Untuk makan. Ya sebenarnya mahal tidak mahal itu bisa diatur bagaimana mengelola manajemen keuangan saja. Jadi makan itu kan tidak harus pet food. Dan itu perlu dipelihara di rumah atau dibiarkan saja, tetapi dikasih makan, dirawat atau gimana ini? Kalau kami lebih suka bahwa hewan itu dipelihara di dalam rumah, di dalam lingkungan keluarga lah, itu lebih terjangkau, lebih terawasi dari sisi kesehatan, dari sisi populasi. Jadi mereka terkontrol akan punya anak berapa, ini berapa, itu kami lebih suka seperti itu. Tetapi kan tidak semua bisa masuk ke dalam satu lingkup rumah tangga gitu. Oh iya. Artinya bahwa sekarang ini sudah jadi peningkatan, tapi belum sampai pada batas banyak orang menerima ada hewan di dalam rumahnya ya untuk memelihara kayak gitu. Terima kasih banyak Ibu. Saya kembali kepada Ibu Eli. Ya. Ibu Eli, kalau melihat Jakarta yang seperti sekarang ya, ada peningkatan kesadaran, lantas ada bahkan ada capaian-capaian yang harus dicapai gitu kan ya. Sterilisasi harus berapa, vaksinasi harus berapa banyak. Itu setahun itu tercapai target, Bu? Ya, jadi perlu saya sampaikan tadi bagaimana strategi kita mempertahankan DKI Jakarta bebas rabies. Dua strategi utama adalah sterilisasi sama vaksinasi. Capaiannya alhamdulillah wajib hukumnya tercapai, Pak. Jadi tidak ada tawar menawar. Wajib hukumnya harus tercapai. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Biar apa? Biar masyarakat pemilik itu bertanggung jawab. Bukan karena kita selaku pemerintah tidak mau, tetapi bagaimana seseorang itu tadi dikatakan oleh Bu Tuti, jadilah pemilik hewan yang bertanggung jawab. Kalau saatnya dia divaksinasi, datangilah klinik kami, seperti itu. Kemudian kami mempunyai shelter, Pak Ges, di Ragunan. Ada shelter di Ragunan. Itu setiap hari Rabu kami menerima sterilisasi gratis. Daftar dulu, monggo silahkan saja, KTP DKI. Seperti itu. Jadi bagi saya tidak ada tawar-menawar, setiap tahun semua target-target itu harus tercapai. Harus tercapai. Selain dinas DKPKP ini, selain soal vaksinasi, sterilisasi, apalagi tupoksinya Ibu itu di Jakarta ini? Jadi kalau mau bicara... Kan ada pertanian nih. Iya betul. Nah, kemarin karena ada yang mengejutkan soal pertanian ini, panen padi di Cilacap, siap Pak. Jadi saya senang sekali kalau mendapatkan kesempatan cerita tentang urusan pekerjaan kami. Jadi kita itu mempunyai 3 urusan pokok, Pak. Iya, yang pertama adalah ketahanan pangan. Kemudian yang kedua adalah pertanian, peternakan dan kesehatan hewan yang sore ini kita lakukan. Yang terakhir adalah kelautan dan perikanan. Bicara tentang ketahanan pangan adalah kami harus menjaminkan masyarakat Jakarta terpenuhi kebutuhan pangannya. Kalau yang namanya terpenuhi itu secara stok sama kualitasnya. Stok dan kualitas. Kualitasnya. Kalau stok itu nanti ada hubungannya bagaimana kita mengendalikan harganya. Seperti itu. Kalau mutu kualitasnya adalah bahwa semua pangan segar yang beredar di DKI Jakarta kami jaminkan aman dari bahan pangan berbahaya. Semua bahan pangan segar di Jakarta kami jaminkan aman dari bahan berbahaya. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah pernyataan dari PLT Kepala Dinas yang membidangi tentang ketahanan pangan, bagaimana kelautan dan ini adalah yang paling bertanggung jawab. Saya kira menarik ini. Kaitannya juga dengan nanti saya kaitkan dengan karena ini kan ada persoalan rabies apa segala macam yang menyangkut juga kadang-kadang kena ke soal makanan Bu ya.
Nah, itu menjaga seperti itu, apakah memang dari pihak produsennya dikelola langsung atau bagaimana, Bu? Ya, jadi tim Pemprov DKI Jakarta itu sungguh luar biasa. Kami mempunyai yang namanya BUMD Pangan, Pak. Dharma Jaya, Pusesen, dan Pasar Jaya, dari hulu sampai ke hilir. Nah, kami menghitung stok ketersediaannya. Dengan jumlah penduduknya sekian, berarti DKI Jakarta akan butuh 285 ton beras sehari. Dari mana? Karena kan apa? Karena DKI Jakarta sendiri tidak punya lahan seluas itu kan. 98% pangan DKI Jakarta tergantung dari daerah luar. Kemudian 95% pangan. 98%. 98%. Ya. Cuma 2% yang 2% seperti itu. Nah, inilah kemudian kawan-kawan BUMD Pangan kita melakukan kontrak farming dengan daerah-daerah penyangga kita. Iya. Ya, dengan Blitar. Kemarin Cilacap seperti itu. Contoh-contoh seperti itu. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita menjaminkan kualitasnya. Tadi dikatakan seperti itu. Kami punya pintu-pintu masuk tiga laboratorium kami, Pak. Laboratorium peternakan, laboratorium pertanian dan perikanan sesuai dengan tupoksinya. Jadi begitu akan nanti ada produk-produk yang masuk, pasti ada hair kering istilahnya ya, uji ulang kembali. Jadi begitu ada yang masuk, diuji ulang pasti kembali baru dipasarkan. Kemudian ya. Tapi dengan harga juga yang tetap selalu bisa dijangkau. Ya. Artinya gini, petani di Cilacap diuntungkan karena bahan produksinya selalu ada yang beli. Jakarta diuntungkan karena stok pangannya tidak akan fluktuatif, ya, tetap berarti bisa menekan harga, inflasinya juga jadi tidak terlalu tinggi. Lantas masyarakat pemilik KJP Plus terutama mereka diuntungkan dengan harga pembelian barang yang murah dan stok kita selalu terkendali. Terkendali insya Allah. Menjelang ini Ramadan ini kita selalu melakukan hari Kamis, itu Kamisan namanya, Pak. Ya. Kami kan mempunyai anggota tim pengendali inflasi daerah, diantaranya adalah ada BI perwakilan DKI Jakarta, kemudian kawan-kawan wilayah kami. Setiap hari kami mempunyai monitoring stok harga, yang itu masyarakat DKI Jakarta bisa melihat, Pak, di aplikasi Jaki Jakpangan. Itu setiap jam 10 pagi kita update harga-harganya. Gitu. Dengan terpaksa saya harus menyatakan mohon maaf kepada saudara yang ingin membuat ormas Barisan Nusantara entah apalah, ini yang berbicara kepala dinasnya dan langsung menyatakan bahwa dengan stok itu harga pangan terkendali, produksinya menguntungkan para petani, masyarakat Jakarta diuntungkan, dan bisa datanya dilihat di aplikasi Jaki namanya Jak Pangan. Mungkin saudara, saya mau mengatakan namanya tidak enak, saudara yang SMA-nya di mana atau otaknya dikit, baca ulang lagi sebelum mengkritik DKI. Karena Anda benar-benar kritiknya selama ini tidak memiliki bobot sama sekali, apalagi dengan keterangan sekarang ini. Dan ini harus saya ungkap karena banyak masyarakat yang tidak tahu apa yang sudah dilakukan DKI, dan hari ini dibuktikan bahwa, bukan hari ini, dari kemarin-kemarin IPM DKI selalu tinggi sekali, dan stoknya luar biasa dalam hal menjaga pangan. Kira kita kembali lagi, Bu, untuk ke persoalan utama kita hari ini. Bu Duti, kalau selama ini ada kesadaran masyarakat itu kan Ibu katakan bahwa semakin tinggi, Bu, ya, terhadap hewan, pemeliharaan hewan segala macam. Apakah itu juga menyangkut kepada hewan-hewan dalam tanda kutip, Bu, ya, hewan pribumi? Karena gini, saya melihatnya kalau hewan kucing-kucing impor itu disayang, gitu. Lantas kalau kucing liar yang kita ini ada yang menendang, bahkan melempar dari jembatan gitu. Kesadaran itu ada, tapi yang tidak sadar juga ada. Juga ada ya, Bu, ya. Jadi mungkin yang tidak sadar ini juga merasa terganggu, merasa ini. Tetapi saya rasa itu semakin menurun ya, untuk kejadian, karena mungkin juga tidak ada pelaporan resmi tentang penganiayaan terhadap hewan ini, kan kita tidak punya. Tidak ada undang-undangnya juga, Bu, ya. Penganiayaan ada KUHP? Ada. Sudah ada. Jadi penganiayaan ini kan dianggap tidak, karena bukan manusia yang dianiaya, jadi tidak ada pelaporan. Jadi yang melaporkan juga masih sangat sedikit, biasanya masih ramai di medsos. Tapi kan ada beberapa, tapi bukan di Jakarta, yang mencoba melaporkan ketika seorang menganiaya kucing dan dilaporkan ke polisi, dan itu ada tindakan kena kasus pidana juga. Tetapi untuk kasus Jakarta
memang pelaporan terhadap penganiayaan hewan ini relatif sangat kecil sekali. Sangat kecil Bu ya. Kecuali yang kemarin. Laporan yang kecil karena tingkat kesadarannya yang tinggi atau memang orang sungkan? Mungkin dua-duanya, sungkannya, tidak mau ribut sama tetangga atau seperti itu. Jadi itu yang masih kurang ya untuk pelaporan. Tetapi kalau pelaporan gangguan terhadap hewan cukup tinggi ya, mungkin Bu Eri, misalnya di kalau ke satu link kompleks kucing liarnya terlalu banyak, itu masyarakat bisa melaporkan ke KPKP. Nanti KPKP akan melakukan satu tindakan, mereka mengambil, kemudian akan dibawa ke shelter, di sana akan dilakukan tindakan untuk sterilisasi. Yang perlu saya sampaikan bahwa di KPKP tidak melakukan eutanasi. Apa tuh? Pembunuhan terhadap mematikan hewan yang tidak diinginkan. Oh, tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Ya, jadi kami sangat bekerja sama dengan DKPKP bahwa tindakan eutanasi itu bukannya tidak boleh, tetapi ada kaidahnya secara medis. Jadi yang memutuskan di eutanasi atau tidak itu dokternya. Dokter ya. Jadi DKPKP selama ini isunya kan kalau terjadi penangkapan hewan itu nanti akan dieutanasi, akan tidak. Ya. Jadi DKPKP tidak melakukan itu. DKPKP akan mengambil pelaporan, misalnya ada masyarakat melaporkan, dia akan mengambil dan dikirim ke shelter. Di sana akan dilakukan yang sakit diobatin, disteril, kemudian divaksinasi. Dan harapannya ada yang mengadopsi. Iya, itu tujuannya. Teman-teman ngopi bareng, persepsi memang kadang-kadang dibuat sedemikian dramatis yang kadang-kadang menjauhkan dari fakta yang sebenarnya. Saya ingat kasus itu karena sampai Pak Gubernur harus memperlihatkan kucingnya yang kakinya hanya 3 kalau tidak salah itu, bahwa di Jakarta tidak ada kekejaman terhadap hewan seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama ya. Dalam konteks kolaborasi nih Bu, bagaimana kolaborasi dengan para penyayang kucing gitu, dengan para penyayang anjing dan lain-lain itu berjalan Bu? Ya, itulah selalu kita sampaikan bahwa DKI Jakarta akan maju bersama-sama. Tidak hanya kami selaku institusi, kami mengajak semua kolaborator. Contohnya ya sore hari kita melakukan sesuatu tindakan sosial seperti itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita mengajak Cathy and Friends sama Republik Guguk. Dan masih banyak lagi, tadi pun ada bantuan pakan Pak. Bantuan pakan dari Republik Guguk untuk kawan-kawan yang nanti memberikan pakan di Ancol, kucing-kucingnya, seperti itu. Nah ini tidak hanya di sini saja, kita pun menerima Royal Canin misalnya Pak. Jadi Royal Canin itu untuk barang-barangnya Pak yang sudah mendekati expired itu diberikan ke kita. Kemudian kita bagikan ke kawan-kawan, karena kan langsung sekali habis. Bu, seperti itu. Nah kita pun waktu itu kalau terjadi evakuasi kucing yang terkena dampak banjir atau pemiliknya yang saat sekarang ini menderita COVID, itu kan nggak ada yang melihara lagi, karena itu adalah menjadi bagian kita. Tadi disampaikan oleh Dr. Tuti, itu kita ambil, kita sementara kita titipkan ke shelter. Oke. Terus ini berkaitan dengan rencana adanya taman kucing di Jakarta. Itu sejauh mana progresnya Bu? Ya ini adalah menarik. Menariknya apa Pak? Karena kalau sampai ini terjadi, mudah-mudahan ini adalah pertama di DKI Jakarta. Saya katakan pertama karena apa? Karena yang ada adalah hanya taman seperti biasa, kemudian pemiliknya mengajak jalan-jalan. Nah ini konsep kita berbeda. Kita benar-benar akan membuat taman yang kucingnya juga akan tinggal di situ. Yang kucingnya juga akan tinggal di situ. Seperti itu. Ada 2 lokasi yang sekarang ini menjadi target kita. Yang pertama adalah di Ancol sendiri, izin mudah-mudahan Bapak berkenan. Kemudian yang kedua adalah di Ragunan. Kami punya lahan 2,2 hektar sekitar yang akan kita pakai adalah di angka 1,8 hektaran. Seperti itu kita akan membuat shelter di situ. Nah, inilah yang akan kita kerjasamakan. Mudah-mudahan nanti dari PDHI adalah mensupport untuk kesehatannya, kemudian kawan-kawan lain adalah untuk membantu pakannya, seperti itu. Bu Dudi, kalau seperti ini, kayaknya kita semakin hari di Jakarta itu semakin beradab kayaknya ya. Iya. Jadi bukan hanya perumahan untuk manusia, tapi bahkan taman kucing pun akan disediakan itu kan. Yang moga-moga nanti ke berbagai wilayah di Jakarta, ya kalau bisa ya seluruh Indonesia gitu kan. Ya. Nah yang seperti ini Bu, saya dalam konteks warga berpikirnya
bisa bertahan lama, apakah ini akan berlangsung lama gitu? Karena kan hal kayak gini kan eksperimen tergantung gubernur. Begitu gubernurnya tidak punya perhatian, berhenti. Nah, hal-hal yang menjadi persoalannya selalu terjadi, gimana caranya Bu supaya ini tetap bisa berlangsung panjang gitu loh? Yang harus menjadi perhatian utama itu adalah masalah lingkungan, ekosistem. Jadi bagaimana, saya rasa setiap pemerintahan harusnya ini berkelanjutan. Iya. Tidak terputus satu periode pemerintahan. Jadi tentunya diharapkan setiap pergantian gubernur setiap ini dilihat sebagai satu proyek yang baik yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Yang bermanfaat bagi lingkungan itu sendiri. Iya. Jadi kan kita tidak berharap kucing itu ada di jalan, Pak. Iya. Makan di pasar. Ini kan juga pasar itu kan sebenarnya kita berharap bebas dari hewan. Iya, karena kucing ini juga membawa penyakit. Iya. Jadi kita harap pasar itu bersih. Jadi ada rumah-rumah kucing gitu kan. Jadi kucing tidak di pasar, kucing tidak di rumah potong hewan, kucing tidak di rumah sakit, kucing tidak ada di sekitar-sekitar restoran atau warung gitu. Dan kalau di Ancol sini agak berbahaya karena Ancol ini ada Dufan, yang ada permainan yang kalau kucing masuk ke sana ke sela-sela mesin itu bisa tiba-tiba. Nah, kalau anak-anak kucing itu kan yang berbahaya suka ngumpet di mobil parkiran, takutnya takutnya masuk atau kelindas. Itu kan yang kami harapkan itu dari setiap pemerintahan itu hewan-hewan itu tidak berada di jalanan. Tidak, dia kalaupun ada di satu lingkungan yang terurus. Berada di lingkungan yang terurus. Kemudian kita juga berharap kucing-kucing lokal kita bisa menjadi kucing yang tetap ada. Jadi kucing-kucing sebenarnya mungkin ini tugasnya Bu Eli ya untuk ini pemurnian gen lagi. Karena kucing di Jakarta ini kan sudah kecampur-campur nih. Kayak yang kucing di luar ini kan kecampur-campur. Yang kucing sebenarnya kucing-kucing lokal ya, kucing lokal kita tuh yang ekornya bondol nggak punya ekor itu kucing lokal asli Indonesia. Kucing lokal asli Indonesia itu yang ekornya bondol. Bondol. Teman-teman ngopi bareng, ini informasi menarik bahwa kucing itu kalau yang saya supaya saya dimarahin sama inilah saya katakan aja karena seolah-olah kalau ngomong pribumi sekarang diseributin. Kalau kucing pribumi itu bondol teman-teman. Jadi kalau kucing impor itu buntutnya panjang. Walaupun yang kucing panjang juga ada yang tapi yang khas di sini itu kalau di pinggir-pinggir itu sering kita nemu kucing-kucing yang ekornya bondol. Itu banyak dan itu nggak banyak gitu. Jangan sampai ini juga menjadi malah kekayaan genetik kita menjadi hilang gitu. Ini juga perlu dilestarikan juga. Perlu dilestarikan juga Bu ya, supaya tidak punah gitu. Tidak punah. Nah, teman-teman ngopi bareng, jumpa kita hari ini menarik sekali dari mulai kita membicarakan kucing sampai juga kepada ketahanan pangan karena memang topiknya yang menjadi bidang tugasnya Bu Eli ini luas dan memang vital buat masyarakat Jakarta juga untuk bermanfaat juga untuk warga di luar Jakarta. Tapi dalam konteks tentang kucing, tentang anjing, tentang hewan liar lah pokoknya semakin hari Jakarta semakin membaik, suasananya, masyarakatnya memiliki kesadaran yang lebih hingga saya beberapa kali melihat bagaimana masyarakat di seputar sini memberikan makan kucing setiap pagi Bu. Jadi luar biasa sekali konsentrasi mereka untuk hewan-hewan liar itu. Semoga ini menjadi kolaborasi yang berkelanjutan Bu ya. Amin. Kira-kira Bu, pertanyaan terakhir ini, progres di Taman Kucing itu kapan kira-kira targetnya? Jadi kita mempunyai tiga bagian Pak. Target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendeknya dengan bangunan yang sederhana memenuhi standar keserawan itu sebenarnya 6 bulan ke depan harusnya sudah bisa. Seperti itu. Itu dengan standar dia bisa punya tempat berteduh, dia punya area untuk bermain seperti itu. Tetapi kalau mau sempurna bahwa kita nanti punya ruang tunggu dulu untuk sebelum masuk, itu pasti akan kita selesaikan dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi persis di tahun 2022 kita Jakarta
tidak hanya sekedar bebas rabies, tetapi Jakarta adalah kota yang ramah satwa. Itu yang kita inginkan. Jadi Jakarta bukan hanya bebas rabies, tapi juga ramah satwa ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Eli, Ibu Tuti atas perjumpaan kita sore ini. Dan ada sebuah lirik lagu dari Husin Bawafi, lagu lama sekali, judulnya Budi. Liriknya berbunyi, tegaknya rumah karena sendi, roboh sendi rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, hilangnya budi bangsa binasa. Saya kira orang-orang yang saya jumpai hari ini adalah orang-orang yang berbudi untuk bangsa ini. Dan insya Allah akan menjaga selalu bangsa ini tegak. Bukan orang-orang yang semacam yang SMA-nya nggak jelas tadi. Selalu menggonggong apa yang dilakukan pekerjaan-pekerjaan baik oleh banyak orang. Jadi jadilah kita manusia yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita tulis. Dan lakukanlah sebagai karya, karena itulah wujud kemanusiaan kita. Terima kasih, insya Allah kita akan berjumpa lagi di acara ngopi yang akan datang. Dan hari ini akan ada sebuah merchandise dari dunia fantasi. Dari Siwat. Silakan. Terima kasih Pak Ge. Terima kasih. Salam.